Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala walilqabul. Ila hadratin nabiyyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. وللأولياء والنقباء والنجباء والشهداء والصالحين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها خصوصا لروح أستاذنا ومربي روحنا محمد سيدي عبد الغني وإلى أرواح من أسس وبنى هذا المسجد شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالله حولي واعتصامي وقوتي فما لي إلا ستره متجللا. فيا ربي أنت الله حسبي وقوتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. وبعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, para alim ulama, guru-guru agama, serta tatuha masyarakat yang ulun muliakan. Atalallahu a'marakum. Mudahan Allah memanjangkan umur pian barataan. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mu'minin yang ulun muliakan, as'adakumullahu fid darain. Mudahan Allah membahagiakan sampian barataan dunia akhirat. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga dengan kudrat dan iradatnya jualah pada subuh ini kembali kita dapat bersilaturahmi, bermuajahah, bertatap muka. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya ila yaumil jaza.
Kemudian tidak lupa ulun mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya kepada panitia penyelenggara dan kepada jamaah umumnya yang telah memberikan suatu penghargaan yang besar kepada ulun untuk sedikit memberikan pengajian agama. Atas jasa baik yang telah diberikan, ulun hanya dapat membalas dengan doa, Allahumma man adkhala alaina surur fa adkhil alaihimul faraha ajilan. Mudahan Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ayat yang ulun bacakan tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ila akhiril ayah, biasa disampaikan oleh penceramah, oleh mubaligh karena berkenaan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ulun sedikit ingin mengambil ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita agar kita, bagi yang menginginkan kemuliaan diangkat derajat kita, kita mengambil dari kata-kata bi'abdihi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kenapa jadi bi'abdihi? Kada bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan mengatakan Subhanalladzi asra bi Muhammadin, itu akan lebih jelas. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan bi Muhammadin. Diganti kata-kata Muhammad ini dengan dhamir bi abdihi. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa orang yang ingin dimuliakan atau siapa saja yang ingin diangkat, dimuliakan derajatnya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar orang tersebut mengakui dirinya sebagai abdun. Kita ini adalah abdun. Abdun itu hamba. Tugas seorang hamba merendah. Kalau kita yang hidup di dunia ini, semua orang yang ada di dunia ini menerapkan dan memperhatikan serta menerapkan di dalam kehidupannya sehari-hari, maka dunia ini insya Allah aman. Dunia ini kada becaos. Dunia ini kada denang bakalahian lagi. Kalau semua orang memahami, menerapkan apa yang dikatakan di dalam ayat ini. Abdun itu hamba. Tugas seorang hamba
merendah. Merendah baik karena ilmu, merendah karena harta, merendah karena pangkat. Kalau semua orang merendahkan diri, nang beilmu merendahkan diri, kada sombong. Nang baharta merendahkan diri, kada congkak. Nang beilmu merendahkan diri. Ya semua orang karena apapun tetap merendahkan diri. Maka amanlah dunia ini. Nyamanlah hidup ini kalau seandainya semua orang menerapkan maksud tujuan daripada apa yang dikatakan oleh Allah, bi'abdihi, abdun itu hamba, tugas seorang hamba merendah. Baik karena kedudukan, pangkat, tetap merendah. Ini mbahnya sudah jadi pejabat, ampun maaf kadang-kadang hanya jadi lurah, belum lagi jadi camat, sudah bermamai bermacam-macam. Ya, sampai mengatakan, kada tahukah ikam siapa kok? Itu hanya jadi lurah. Belum lagi jadi camat, belum lagi jadi bupati, wali kota. Jadi kalau kita ini jadi pejabat merendah, jangan sombong. Apalah arti jabatan yang kita miliki sekarang ini kalau kita kembalikan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ghairullahi asghar. Selain Allah itu kecil. Nah, jadi kada danang besarnya. Bapa kita menyombongkan diri karena jabatan. Nang beilmu jangan sombong dengan ilmunya yang dimilikinya. Berapa gerang ilmu? Kalau kita baca ayat wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kami berikan jar Allah kepada kalian itu ilmu sedikit sekali. Ibarat kuku nih nenang hirangnya itu aja. Ampun kita ilmu kita. Banyak nang kita kada tahu. Nang sugih jangan sombong dengan kesugihannya. Berapa gerang kesugihan nang kita miliki? Sudahkah rumah kita nang kaya istana Nabi Sulaiman? Adalah rumah atau gedung istana tempat manusia kita sekarang ini nang kaya istananya Nabi Sulaiman. Dindingnya permata, lantainya nang kaya kaca. Mun kita banyak aja sudah mulai lantai nang kaya kaca, cuma dinding masih ada nang
kadada nang permata itu kadada. Jadi belum lagi kita ini sugih. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Allah, wallahul ghani. Allah jarang sugih tak. Wa antumul fuqara. Kalian itu fakir. Kita ini fakir. Kenapa jadi dikatakan fakir? Karena masih hendak menambah. Masih hendak aja lagi. Nang baisi mobil sebuah hendak dua. Nang dua bisi mobil dua hendak tiga. Nang sudah baisi mobil tiga hendak nukar pesawat. Nah, masih fakir berarti kita ini. Wa antumul fuqara. Ngaran fakir itu masih bahajat. Nah, jadi kada sugih kita ini. Jadi nang sugih jangan sombong dengan kesugihannya. Balum lagi. Nang berilmu jangan sombong dengan ilmu yang dimiliki. Banyak nang kita kada tahu. Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini ulun ingin berbagi, menambahkan ilmu kepada kita. Di dalam kitab Al-Mawaid fi Syattal Fawaid, kitab yang dibaca oleh Guru Zaini kepada guru-guru pesantren Al-Falah. Di dalam kitab ini ada, ulun mendapatkan di dalam kitab An-Nawadir juga ulun dapatakan. Kalau di dalam An-Nawadir itu pas benar bang. Kenapa jadi An-Nawadir itu jamak min nadirah. Nadirah itu jarang. Ganjil apa ngarannya, jarang orang mendapatkan, jarang orang menemukan, jarang orang apa ngarannya, ngaran nadir itu jarang tadi bang, antik. Jadi di dalam kitab An-Nawadir ada juga. Di dalam kitab Al-Mawaid fi Syattal Fawaid yang dibacakan oleh guru kita itu ada juga. Di sini dijelaskan akhrajad Dailami an Anasin, yang dikeluarkan oleh Ad-Dailami an Anasin dari Anas bin Malik. Hadisan nabawiyan, ada hadis Nabi yang berbunyi ala u'allimuka ma 'allamani Jibrilu. Maukah ikam, ujar Rasulullah, ku ajari, ala u'allimuka kalimatin, ala u'allimuka ma 'allamani Jibril. Maukah ikam aku ajari apa yang telah diajarkan oleh Jibril kepadaku. Diberitahukan oleh Jibril, malaikat Jibril memberitahukan kepadaku, ujar Rasulullah. Nah, maukah ikam ku ajari apa yang telah diajarkan kepadaku oleh malaikat Jibril. Ya, jadi ini dari Jibril. Maulah ikam, ujar. Di situ tawaran. Idza kana laka hajatun, apabila sampian punya hajat, punya keinginan, punya harapan,
ila bakhilin syahihin aw sultanin jairin aw gharimin fahishin takhafu fakhshahu. Ini diberitahukan kepada kita bila kita punya keinginan, punya hajat, punya keinginan untuk bertemu atau mengambil sesuatu kepada orang yang bakhil, orang yang pelit. Ini orang pelit mungkin meminjam lawan kita, orang yang bakhil, pelit, engken, ada meminjam sesuatu dengan kita, lalu kita ingin mengambil kepadanya. Au sultanin jair, kita berurusan, ada keinginan hendak menghadap kepada sultan, kepada raja, kepada pemimpin, tapi pemimpin ini pemimpin yang zalim, pemimpin yang kalau ujar kekanakan tuh, kalau dosen tuh dekil. Dosen nang mematiakan semangat daripada murid-murid atau mahasiswa. Bila berhadapan lawan sidin, sekali kada lulus, 2 kali kada lulus, 3 kali kada lulus, sampai beberapa kali hanya lulus. Itu dikatakan dekil. Dosen dekil. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Au gharimin fahish, atau orang nang berutang, nang mecal memal, aroh balindat atau berjauh terus menerus. Bila bertemuan berjauhnya, bila terdapat memalingkan diri. Nah, ujar di dalam kitab ini dikatakan fakul, ikam baca doa ini. Doanya bagus benar menurut ulun. Allahumma antal azizul kabir, atau ada lagi Allahumma innaka antal azizul kabir. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampianlah orang yang maha perkasa dan maha besar. Sampianlah yang perkasa sekali, yang maha besar. Allahumma innaka antal azizul kabir wa ana abduka dzalilud dhaif. Nah, ini kembali lagi kepada kata-kata di dalam ayat tadi, abdun. Wa ana abduka adzalilud dhaif. Sementara ulun ini ya Allah hambamu yang hina, yang lemah. Ulun ini adalah orang yang kada bersiapa apa, kada berdaya. Ulun ini orang yang lemah. Wa ana abduka dzalilud dhaif alladzi la haula li wa la quwwata illa bik. Yang mana ulun kada mempunyai daya dan upaya. Kada berdaya sama sekali, lemah. Alladzi la haula li wa la quwwata illa bik. Kada berdaya ulun kecuali sampian bariakan kekuatan. Ulun kada berdaya, kada ada kekuatan kecuali dari sampian. Kekuatan dari sampian. Itu
doanya, Allahumma innaka antal azizul kabir wa ana abduka. Ulun ini hambamu yang hina, yang lemah, yang kada punya daya. La haula li wa la quwata illa bik. Ulun ini kada berdaya sama sekali kecuali sampian barikan kekuatan. Kada berdaya, kada kuat kecuali dari sampian. Berikutnya, Allahumma sakhir li fulanan. Nah, ya Allah, tundukakan, lintukakan, lamahkan ya, untuk ulun pribadi. Sakhirli, tundukakan untuk ulun si fulan. Nah, ngaran nang bautang ini si Ahmad, nang bautang ini si Jali. Lalu Allahumma sakhirli Ahmad atau Jali. Allahumma sakhirli fulanan. Nah, kalau umpamanya kada disambat boleh diganti dengan fulan, cuma digambarkan orangnya tadi. Allahumma sakhirli fulanan. Ya Allah, tundukakan, lintukakan si fulan. Kama sakharta Fir'aun li Musa, sebagaimana sampian telah menundukkan Fir'aun kepada Nabi Musa. Nah, Allahumma sakhir li fulanan kama sakharta Fir'aun li Musa. Seperti halnya Nabi Musa telah menundukkan Fir'aun. Atau sebagaimana tunduknya Fir'aun kepada Nabi Musa. Walayyin li qalbahu. Ya, lembutkanlah hatinya ya Allah. Walayyin li qalbahu, lembutakan hati si fulan ya Allah. Nah, kama layyantal hadida li Daud, sebagaimana sampian melembutakan besi untuk Nabi Daud. Besi itu lamah. Nah, lamah, lintok, licok, limbah di tengkorakan di apa ngarannya di akan oleh Nabi Daud. Nah, jadi wasakhir sakhirli fulanan kama sakharta Fir'aun li Musa walayyin li qalbahu. Ya, lembutakanlah hatinya kama layyantal hadida li Daud, sebagaimana sampian ya Allah telah melembutakan besi untuk Nabi Daud. Fa innahu la yantiqu illa bi'idnik. Orang itu tadi, si fulan itu tadi tidak akan bisa berbicara. Dia mulutnya akan keluh. La yantiqu illa bi'idnik. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. La yantiqu illa bi'iznik. Fa innahu la yantiqu illa bi'iznik. Orang tersebut ya Allah tidak akan bisa berbicara kecuali dengan izin Allah. Nah, jadi semuanya yang ada di dunia ini kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kawa bergerak. Kita kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kawa berpandar. Mun Allah kada mengizinkan dibuat sidin keluk. Karas ilat dengan
cara diambil sidin, umpamanya diulah sidin, diberikan sidin suatu penyakit, nah kena stroke umpamanya, nah lalu kelu kada kawa bapak kan pempandar lagi, nah, ilat jadi bulat jadinya, kada lepeh lagi, dibuat oleh Allah sedemikian rupa orangnya akhirnya kada kawa pandai. La yantiqu illa biiznik, nasiyatuhu fi qabdatik, ya ubun-ubunnya di tangan sampian, di genggaman sampian ya Allah. Artinya orang tersebut di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nasiyatuhu fi qabdatik wa qalbuhu fi yadika, dan hatinya semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jalla sana'u wajhika ya arhamar rahimin. Mulia engkau ya Allah. Jalla sana'uka, engkaulah orang yang patut dimuliakan. Wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah itu Bapak dan Ibu, sedikit ilmu yang patut kita pakai, yang patut kita terapkan, yang bagus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu diantaranya ilmu. Nah, nang kita ini baisian ilmu hanya sedikit sekali, banyak nang kita kada tahu. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebagaimana dianjurkan juga kepada kita membagi nang menagih hutang, nang pengarahnya mengambil apa aja lawan siapa aja nang kita takutani, itu dianjurkan kepada kita untuk membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Orang tua ulun melajari mengatakan jarsidin kalau hendak berurusan. Nah, yang pertama dibaca jarsidin pagi, sore, pagi lawan maghrib. Nah, pagi maghrib. Kenapa? Kalau kita membaca dua ayat ini masih terbaca, yakinlah kita bahwa sampai ke subuh. Kalau kita habis subuh membacanya, insya Allah yakin kita bahwa kita ini akan dihidupkan oleh Allah sampai ke subuh yang akan datang. Itu dijamin sudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membacanya di waktu maghrib, insya Allah sampai ke maghrib yang akan datang kita masih dihidupkan oleh Allah. Sehingga ada tuan guru nang mengamalkan ini bukan hanya habis subuh dan maghrib saja, tetapi setiap sesudah salat 5 waktu. Jadi beliau yakin benar bahwa beliau akan terus dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terus saja, kada dimatiakan. Beliau yakin karena masih terbaca maghrib, oh insya Allah jadi sampai maghrib yang akan datang masih hidup. Nah, dengan mengamalkan membaca itu tadi, Bapak dan Ibu, meninggallah beliau. Nah, kenapa jadi meninggal? Karena kada ingat membaca itu lagi. Ya, bila orang sudah kada ingat membaca itu, ya parak tak. Nah, tapi kalau masih ingat membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yakinlah pian
dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada waktu yang akan datang. Jadi orang yang mengamalkan ini tadi, Bapak dan Ibu, di Mataram, salah seorang tuan guru, beliau meninggal dunia sudah 25 tahun lebih meninggal, lalu kena proyek, lalu dibongkar, meminta izin lawan keluarga, akhirnya dibongkar, dipindahkan. Waktu dipindah kubur beliau, ternyata jasad beliau masih utuh. Punya telusur apa yang diamalkan oleh beliau, bertemu ading ulun lawan salah seorang murid tuan guru itu tadi yang senior. Jadi beliau memberitahukan, paguruan kami ini alhamdulillah beliau dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasadnya dari kehancuran utuh, jasadnya, kain kafannya masih putih bersih. Ya, itu karena beliau, ujar nang murid sidin nang senior itu tadi, mengajarkan, memberitahukan, baca, ujar sidin, limbah sembahyang 5 waktu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kita banyak nang hafal, nang tahu, cuma kadang-kadang karena kada diberitahukan apa maksudnya dan tujuannya, lalu kada terbaca. Bagus kita membaca itu. Bapak dan Ibu, anak kalau orang tua ulun dahulu mengatakan, kalau kita hendak berurusan, menagih utang dan lain sebagainya, insya Allah kalau kita membaca 2 ayat tersebut 7 kali, laqad ja'akum sampai fa in tawallaw 7 kali, insya Allah kada tabulik puang. Ujar sidin pasti ada berhasil, kada banyak sedikit akan berisi. Nah, jadi ulun mengatakan lawan kita bertahan nang berurusan, nang apa aja, supaya berhasil sebelum kita melangkahkan kaki bertemu dengan orang yang kita berurusan itu tadi, supaya berhasil, ya kada tabulik puang, bacalah laqad ja'akum. Nah, syukur kalau kita dapat melaksanakan membaca laqad ja'akum itu setiap sesudah salat 5 waktu. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, itulah sedikit ilmu yang diajarkan kepada kita. Belum lagi banyak lagi ilmu-ilmu yang kita kada tahu. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, jadi untuk berurusan, untuk apa aja, baca Allahumma innaka antal azizul kabir wa ana abduka dzalilud dhaif alladzi la haula li wa la quwwata illa bik. Allahumma sakhir li fulanan, tagambar si Ahmad nang utang. Allahumma sakhir li fulanan kama sakharta fir'auna li Musa, sebagaimana sampian telah menundukkan Fir'aun ya Allah untuk Nabi Musa. Allah yang menundukkan. Walayyin li qalbahu, lembutkanlah hatinya ya Allah. Kama layyantal hadida li Daud, sebagaimana engkau ya Allah telah melembutkan, melemahkan besi untuk Nabi Daud. Fa innahu la yantiqu illa bi'iznik, orang
orang itu tidak akan bisa berbicara melainkan kalau ada izin Allah Subhanahu wa taala. Orang tu kada kau pander kalau kada ada izin Allah. Nya kada kau berucap la yantiqu illa bi'idnik nasiyatuhu fi qabdatik. Ya, apanya itu dirinya itu di bawah kekuasaan genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wa qalbuhu fi yadik, dan hati orang tersebut juga di genggaman Allah. Ya Arhamar Rahimin, wahai yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bapak dan Ibu, demikian yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi menyadarkan kembali kepada diri kita bahwa kita ini kada beilmu sama sekali. Ayat yang ulun bacakan bi'abdihi abdun itu hamba. Tugas seorang hamba merendah. Merendah kepada manusia hormat. Merendah diri kepada Allah sujud. Nah itu artinya. Jadi luas kalau kita kupas, kalau kita jelaskan ini terlalu banyak sekali. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Ulun minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal lawan sampian beratan. Nah tadi ada nang betakun apa guru doa malaikat jah. Malaikat malah jam berdoa aris malam nang ceramah ulun nang terdahulu. Jadi kita ini diingatkan untuk senantiasa mendoakan semua umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi, doa para malaikat kepada umat Nabi Muhammad, ya Rabbana irham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la tu'adzib ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu bunyi doanya. Nah ingatakan apa namanya, mudah mengatakannya. Ulun tambahi bukan hanya ya Rabbana, wahai Tuhan kami, irham, kasihanilah, sayangilah, rahmatilah semua umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tu'adzib, dan jangan pian siksa, jangan pian hukum semua umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ulun tambahi, ulun andaki di atasnya itu Allahumma bihaqqi Khalilir Rahman wa bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati awliyaillah wa bi karamati awliyaillah ta'ala min masyariqil ardi wa magharibiha. Nah, bisa kita sambat wa bi karamati ustadzina wa murabbi ruhina Muhammad Zaini Abdul Ghani wa bi karamati sayyidatina Khadijatil Kubra. Nah hanya permintaan irham ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala tu'adzib, jangan pian siksa, jangan pian hukum ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril berdoa untuk para malaikat berdoa untuk semua umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam peristiwa di dalam bulan Rajab, para malaikat semua berkumpul di belakang Jabal Qubais. Di belakang Jabal Qof.
Jadi mereka semua menadahkan tangan, mendoakan untuk semua umat Nabi Muhammad. Jadi doanya itu nang ringkas, doa yang di dalam kitab yang ulun dapatkan. Allahumma ya Rabbana irham ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala tu'adzib ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini minta kepada Allah, para malaikat memintakan kepada Allah, ya Allah, kasihani, sayangi, rahmati semua umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tu'adzib, dan jangan pian siksa semua umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulun mengatakan lawan kita bertahan di dalam kita berdoa seperti itu digambarkan orang nang hendak kita mintakan keampunannya agar Allah mencurahkan rahmatnya. Nah di situ nang membuat ulun bapak dan ibu jadi ulun rawan menangis kalau keingatan itu tadi. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kalau doa yang ulun ulun buat, ulun tambahi, karena kenapa jadi ulun memakai bihaqqi Khalilur Rahman wa bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati auliyaillah, itu karena mahimungakan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mahimungakan Allah, Allah pasti mengabulkan, memberikan segera apa yang kita minta. Demikian Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita ke depan. Ulun akhiri dengan ucapan hasbunallah, hasbunallah. Sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ighfir li dhanbi. Wassalamualaikum warahmatullahi